Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kembali belajar bersama-sama dalam Yeshiva Keilat Nasrani Indonesia dalam pelajaran miskan yang kedua, di mana kita akan berbicara kembali tentang tema suci atau miskan. Di dalam firman Tuhan kita kenal dalam pasal 40, di sana kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Musa untuk mentabiskan bait suci. Dia bukan mulai dari halaman, tetapi mulai dari ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus adalah di mana berisi hanya tabut perjanjian, di mana imam besar hanya setahun sekali masuk ke dalam untuk membawa pendamaian. Tapi saat ini dalam pelajaran yang kedua ini kita akan memasuki mengenai kemah suci yang bagian depan, yaitu yang disebut ruang suci. Dalam ruang suci ini kita temukan ada 3 peralatan, yaitu yang pertama, yang paling depan dekat dengan tirai itu adalah mezbah dupa. Ini mezbah dupa. Dan itu mewakili cara kita tentang penyembahan. Tapi itu dalam ruang kudus ini, untuk tingkat iman kita disebut di dalam firman Tuhan, bahwa kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu berbicara tentang 3 alat di dalam ruang kudus. Yaitu pertama, mezbah dupa, menyembah. Kemudian roh itu diwakili oleh kaki dian. Kemudian kebenaran itu diwakili oleh meja roti. Nah, kita lihat di sini. Di dalam tingkat iman kita tidak bisa bergerak sendiri, tetapi kita menurut apa petunjuk yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Musa. Sebab itu kita meletakkan kehidupan kita untuk kita masuk di dalam ruang kudus ini. Nah, untuk masuk ruang kudus, kita harus melewati dulu pintu kemah. Nah, pintu kemah ini itu ada 5 tiang. Ditopang oleh 5 tiang. Nah, apa artinya 5 tiang ini? Itu berbicara tentang 5 jabatan di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Dalam Efesus 4 dikatakan ayat 11, maka ia memberikan baik rasul, baik nabi, baik pemberita Injil, baik gembala dan guru. Itu ayat 11. Ayat 12 dikatakan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi orang kudus, kapan mereka dikuduskan? Yaitu sebenarnya di halaman kita sudah mulai dikuduskan. Kita lihat dulu halaman. Nah, ini halaman. Masuk di halaman, ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini biasanya disebut sebagai pintu Yahshua. Karena Yahshua sendiri katakan, akulah pintu. Tidak ada seorang dapat datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Tapi itu di pintu gerbang ini diwakili oleh 4 tiang. Dan 4 tiang ini berbicara tentang Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, melalui Injil ini kita dibukakan akal budi. Sebab itu di dalam ibadah Keilat Nasrani, kita beribadah sebagaimana umat Israel beribadah. Karena itu petunjuk Tuhan kepada umat Israel. Bukan kepada gereja yang ada sekarang. Kita harus belajar bahwa apa dikatakan di dalam Keluaran pasal 25,
bahwa engkau harus membuatnya sesuai dengan apa yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Itu pembicaraan Tuhan dengan Musa pada waktu mau mendirikan kemah suci. Tetapi kalau kita melihat dewasa ini, banyak kita kan memunculkan gereja. Tetapi di dalam pemunculan gereja ini terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan. Apalagi kehidupan kita sekarang ini. Bahwa kehidupan umat Tuhan sudah tidak lagi mengikuti ajaran yang benar, tetapi sudah ajaran pengganti. Teologi pengganti ini telah merusak tatanan di dalam gereja. Itu sejak kapan? Ya sejak sepeninggalnya para rasul di tahun 200. Pada waktu, karena kita tahu bahwa sesudah bait suci di Yerusalem dimusnahkan oleh Jenderal Titus, maka orang Israel, baik itu orang Nasrani yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach dan orang-orang Ortodoks, semua diusir dari Yerusalem. Dan digantikan oleh orang-orang yang sudah diinjili sejak tahun 50, pada waktu Paulus bertobat di sekitar tahun 50-an, dia membuka banyak jemaat di Antioquia yang ada yang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, ada 7 jemaat yang ada di Asia Tengah. Dan itu tidak di Yerusalem. Yang di Yerusalem adalah umat Nasrani. Dan inilah yang kita beribadah. Nah, dalam ibadah ini kita lihat, untuk masuk ke dalam pintu gerbang ini, kita dibukakan akal budi kita. Itu sebabnya, kalau kita belajar firman Tuhan melalui kehilat Nasrani, maka saudara-saudara akan dituntun dalam ibadah melalui sidur. Dalam sidur ada amidah. Dalam doa amidah yang kelima, yang keempat, di sana berbicara tentang akal budi dulu. Dibukakan akal budi. Dikatakan di sini, oleh karuniamu engkau menganugerahkan manusia pengetahuan dan mengajarkan yang fana akal budi. Karuniailah kami dengan pengetahuan, akal budi dan pengertian. Itu diwakili di dalam kemah suci ini, itu di pintu gerbang. Karena pertama dikaruniakan dulu. Apa yang dikaruniakan? Yaitu pengetahuan tentang firman, tentang Yahshua. Nah, untuk belajar tentang Yahshua HaMashiach yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama dan digenapi kelahirannya di dalam perjanjian baru, maka kita mendapatkan pengetahuan. 4 tiang ini berbicara tentang Injil Matius yang disebut Injil Kerajaan. Injil Markus disebut Injil Pelayan. Injil Hamba. Kemudian Injil Lukas disebut Injil Manusia. Dan yang keempat adalah Injil Yohanes disebut firman Tuhan yang hidup. Sebab itu keempat Injil ini itu di dalam dilambangkan di dalam firman Tuhan seperti singa, lembu, kemudian manusia, dan yang keempat adalah burung rajawali. Itulah pengetahuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, dengan demikian kita dibawa masuk, baru kita datang kepada pengampunan. Jadi di pintu gerbang kita mulai dibimbing untuk kita masuk pada pengampunan. Nah, kita lihat di dalam acara sidur kita, di dalam doa yang ke-6 dalam Amidah disebut sebagai selika.
atau pengampunan. Ampunilah kami ya Bapa kami karena kami telah berdosa. Maafkanlah kami ya Raja kami karena kami telah melanggar hukum-Mu. Karena Engkaulah yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Diberkatilah Bapa Yahweh yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Kita menerima pengampunan. Kita bawa masuk. Dan itu kita meletakkan sesuatu di mana? Yaitu di mezbah korban bakaran. Zaman dulu orang untuk masuk di dalam acara Tuhan, maka dia harus membawa binatang menjadi korban. Karena tanpa korban darah, maka tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya mezbah korban bakaran ini kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dilambangkan dengan salib Yahshua HaMashiach. Nah, kita dibawa kepada pengenalan akan kebenaran karena dia adalah pengampun yang mengampuni segala salah dan dosa kita. Sebab itu baru pada bagian yang ke-5 pertama sebenarnya setelah kita menerima bina, akal budi, kita masuk pada tesupa atau pertobatan. Nah, pertobatan, kembalikanlah kami ya Bapa kami kepada pengajaran. Nah, pengajaran ini di mana? Inilah pengajaran melalui kemah suci. Pengajaran yang harus kita terima adalah pengajaran kemah suci. Bukan pengajaran teologi yang dikembangkan oleh manusia. Karena itu bukan menurut petunjuk Tuhan. Nah, bawalah kami ya Raja kami ke dalam ibadat. Jadi untuk mendapatkan kita pengajaran, itu adalah orang yang beribadah. Nah, kalau ibadahnya tidak pernah beribadah, bagaimana dia boleh memperoleh pengajaran? Nah, pengajaran ini memberikan pengetahuan, memberi kita akal budi, memberi kita pengertian. Baru pimpinlah kami ke hadapan-Mu. Kita dipimpin menghadap Tuhan. Nah, baru kita mendapat selikah atau pengampunan. Diampuni, di mana kita diampuni? Pada zaman dulu kita diampuni di mezbah korban bakaran. Karena kita membawa binatang piaraan kita, mulai dari sapi, domba, dan yang terakhir adalah orang miskin membawa sekukur. Kalau sekarang kita tidak membawa lagi apa-apa. Kenapa? Karena bagi kita sudah ada yang mengorbankan dirinya menjadi tebusan bagi kita. Siapa itu? Itulah Yahshua. Yang rela datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, menghilangkan kemuliaannya yang besar di surga. Dia turun ke bumi untuk berdiam di tengah-tengah kita manusia. Firman menjadi manusia. Firman itu siapa? Yahshua HaMashiach. Dia itu adalah firman Tuhan. Dia yang memberikan kepada kita pengetahuan, dia memberikan kepada kita akal budi, dia membukakan semua sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita penebusan. Tapi itu dalam bagian yang ke-7 dia bilang, lihatlah di atas sengsara kami dan penuhilah kebutuhan kami. Perjuangkanlah perkara kami dan tebuslah kami dari segala dengan segera demi nama-Mu. Karena Engkaulah penebus yang perkasa, diberkatilah Bapa Yahweh penebus Israel. Kita dapat penebusan. Nah, sesudah itu kita masuk ke dalam. Sebelumnya maka kita tahu bahwa selain daripada mezbah korban bakaran ada pengorbanan Yahshua HaMashiach.
Tapi pengorbanan Yeshua HaMashiach tidak hanya sampai dia korbankan darahnya saja. Kita bentar lagi bulan depan kita masuk di dalam acara Pesak. Kita masuk bulan Nisan untuk kita masuk dalam perayaan Pesak. Perayaan Pesak adalah perayaan tentang pengorbanan Yeshua HaMashiach. Memang sudah sangat berbeda. Kami menyebutnya Pesak karena sekarang ini kalau kita menyebut Paskah, maka pihak kekristenan itu sudah berbeda pandangannya. Karena kita tahu bahwa Yeshua HaMashiach dikorbankan itu bukan di hari Jumat. Dalam perjanjian lama kita tidak mendapatkan pengertian bahwa hari Jumat dia itu dikorbankan. Dia dikorbankan pada hari apa? Tanggal 14 Nisan. Dan dia 3 hari 3 malam di dalam kubur. Sebab itu kita harus masuk ke kolam baptisan untuk apa? Untuk menerima pengampunan dosa secara utuh. Karena dengan kita, kalau kita cuma disalib mezbah korban bakaran, itu hanya berbicara tentang pengorbanannya di puncak Golgota. Tetapi dia kan bukan hanya di situ. Yeshua HaMashiach punya satu paket melakukan. Dia rela berkorban di kayu salib, kemudian dia dikuburkan. Berapa hari di dalam kubur? 3 hari 3 malam. Sesudah dia 3 hari 3 malam, dia diapakan oleh Bapa Yahweh? Dia dibangkitkan. Nah itu sebabnya orang yang masuk korban bakaran, mezbah, kita lihat kolam basuhan. Dalam kolam pembasuhan ini itu melambangkan mikve atau baptisan. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Helenisme disebut baptisan. Tapi dalam bahasa Ibrani disebut mikve. Orang yang di mikve berdasarkan Roma pasal 6 ayat 4, tidak tahukah kamu bahwa seberapa banyak orang yang menerima mikve atau baptisan, dia itu mengalami kematian yang sama dengan apa yang dialami oleh Yeshua HaMashiach, dan juga dia dikuburkan. Sebab itu mikve atau masuk ke dalam air, bukan dipercik, saudara. Kalau dipercik kan cuma kepala. Tetapi kita harus dibenamkan di dalam air supaya kita mati. Saudara kalau masuk ke dalam air jangan bernapas. Orang yang tidak bernapas itu melambangkan kehidupan orang mati. Ya kan? Nah kalau orang mati dia tidak bernapas. Nah kapan kita mati? Secara rohani. Itu di dalam baptisan air atau di dalam mikve. Sebab itu kalau kami menyelenggarakan mikve itu ada 3 doanya dalam bahasa Ibrani. Kalau umat Kristen hanya berdasarkan ayat di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 28 itu ayat itu dikatakan, pergilah kamu jadikan sekalian bangsa itu muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benar, tidak salah. Tetapi bagi umat Nasrani memiliki lebih dari pengertian, yaitu kehidupan kita mengalami kematian, penguburan, dan kebangkitan di dalam Yeshua. Itulah lambang dari kolam basuhan. Nah, sesudah itu baru kita masuk melalui pintu, dibawa oleh rasul-rasul, dibawa oleh para nabi,
dibawa oleh para penginjil, dibawa oleh para gembala dan para guru untuk dilengkapi. Apa yang harus dilengkapi bagi orang percaya? Mereka harus dilengkapi dengan pekerjaan Tuhan. Sebab itu Matius dalam Efesus pasal 4 ayat 11, tugas dari 5 jabatan ini adalah melengkapi orang-orang kudus. Kita kan sudah dikuduskan melalui mezbah korban bakaran dan mikir. Tapi bukan sampai di situ. Kita harus terus dilengkapi untuk apa? Untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan itu terjadi di mana? Di ruang suci. Sebab itu, di dalam firman Tuhan, di dalam kalau kita pelajari di dalam Wahyu pasal 11 di sana, kepadaku telah diberikan bulu pengukur atau satu tongkat pengukur, yaitu firman Tuhan, untuk mengukur orang yang berdoa di dalam. Karena yang ada di halaman yang tadi kita bicarakan, itu sudah diserahkan kepada pembinasa yang keji. Kita tidak boleh tinggal terus di halaman. Dan kita berpikir sudah kita ada pengetahuan, kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis. Tidak, harus maju, masuk terus. Masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam ini itu ada jangan pikir kalau sudah di dalam ruang suci, kita sudah selesai. Belum. Karena kita tahu dalam ruang suci kan ada 3 alat. Alat yang pertama adalah, yang dekat dengan itu adalah mezbah dupa, bicara tentang penyembahan kita. Kemudian ada kaki dian, bicara tentang pekerjaan roh. Jadi jangan saudara berpikir saudara sudah hidup di dalam pekerjaan Roh Kudus, sudah bernubuat. Tapi ingat, di dalam pelajaran kemah, bukan kemah suci. Di dalam bait suci, kita harus bedakan bait suci dan kemah suci. Bait suci itu yang ada di Yerusalem. Pada waktu pembuatan bait suci, maka di tempat di ruang kudus ini, itu ada 10 kaki dia. Ada 10 kaki dia. 5 di kiri, 5 di kanan. Dan itu mewakili Matius 25. Matius 25 ada 10 anak darah. 5 yang bodoh ada di luar. Tetapi 5 yang bijaksana, dia ada di dalam. Kenapa yang 5 di luar? Mereka cari minyak dan tidak dapat. Nah, yang di dalam, dari mana mereka dapat? Itu karena ada Etz Haim di dalam. Etz Haim itu adalah pohon kehidupan. Apa pohon kehidupan itu? Itu pohon zaitun. Berdasarkan Zakaria pasal 4. Di sana saudara akan temukan ada 2 pohon zaitun, dan pohon zaitun ini kan berbicara tentang umat Israel. Umat Israel adalah berbicara umat Israel, itu pohon zaitun. Nah, pohon zaitun ini tatkala dia itu mengaliri minyak ke kaki dia. Sebab itu 5 anak darah yang ada di dalam di kaki dia, yang beribadah di dalam, itu menerima minyak. Banyak hamba Tuhan, kalau saya tanyakan keadaan mereka, bertanya tentang 5 anak darah yang ada di dalam, kenapa mereka ada minyak? Banyak kali tidak mereka tahu. Tapi secara akar Ibrani kita tahu bahwa ada minyak yang dialirkan di kaki dian. Untuk apa? Supaya mereka tetap punya minyak. Dan itu adalah mereka menyongsong kehadiran Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Sebagai pengantin surga.
Dan pengantin surgawi ini dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 3. Saudara bacakan itu. Bahwa gereja Tuhan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah dengan tidak bercacat celah. Nah inilah, kalau saudara ingin supaya kita tidak bercacat celah, mari kita datang belajar bersama. Saudara-saudara yang mengikuti siaran langsung kami ataupun melalui Yesifa ini, saudara dapat bertanya untuk melengkapi kehidupan saudara. Maafkan, kami banyak kali menginginkan memberikan pengajaran setiap hari, tetapi karena kondisi kami di sini banyak kali ada gangguan, seperti kemarin hujan, tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu hari ini kita usahakan pelajaran yang kedua untuk kita kirim supaya kita belajar bersama. Dan saudara yang mengikuti untuk melengkapi keberadaan saudara, saudara boleh mengirimkan alamat saudara melalui WA kepada kami ataupun melalui Messenger. Nah, di sini kami akan mengirimkan karena sudah kondisi kita lebih modern. Kami tidak akan mengirim buku, tetapi buku-buku secara elektronik sehingga saudara bisa cetak di tempat saudara sendiri. Jadi kita harus makin maju. Jangan kita terus seperti ya apa adanya. Dunia sudah makin modern dan pemerintah kita bersyukur kita di Indonesia ini dengan pemerintah yang ada sekarang. Kita bersyukur, berterima kasih. Negara, kalau saya dengar dari Menteri Keuangan dalam pembicaranya bahwa untuk Kementerian Telekomunikasi ini, itu ada banyak dana yang dikucurkan, yaitu supaya internet bisa masuk desa. Sedikit banyaknya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk itu. Sebab itu kita berusaha untuk itu. Dan kita berterima kasih hari-hari ini kita boleh muncul secara visual. Saudara boleh melihat muka saya bicara, saudara boleh melihat gambar-gambar dan juga kita bisa memberikan firman Tuhan secara utuh. Jadi inilah pelajaran yang perlu kita ketahui. Nah, saya ingin dalam pelajaran kedua ini kita belajar tentang tingkatan iman kita. Sudahkah kita beriman berdasarkan apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh, berdasarkan pelajaran tabernakel? Karena kalau kita melihat di dalam kemah suci itu terbagi 3 kan. Yang di dalam adalah ruang Maha Kudus. Yang di kedua itu adalah ruang suci. Tapi yang di luar itu disebut halaman. Jadi ada 3. Ini juga berbicara tentang 3 jenis keberadaan jemaat. Nah, untuk itu kita harus lebih banyak belajar mendalam. Maka kita buka dulu firman Tuhan di dalam Yeskel pasal. Saudara lihat dalam Yeskel pasalnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi saudara. Yeskel pasal 16. Di sana dikatakan bahwa jemaat itu terbagi 3. Yeskel pasal 16 ayat 4 di sana dikatakan, saya bacakan. Kelahiranmu begini. Pada waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong. Dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga
Dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibendungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu daripada masa maafkan Theo baca dulu. Maafkan saya karena mata makin ayat 4 mulai. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibendungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Ya, itu bagian pertama. Itu sebabnya disebut gereja Tuhan yang baru dilahirkan. Nah, sekarang kita itu ayat 4 dan 5. Sekarang ayat 6. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan engkau berkata dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Ya. Terus ayat 6. Ayat 8. 8. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Bapa Yahweh. Dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sendal-sendal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus, dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, hingga layak menjadi ratu. Ya, sampai di situ pembacaan. Dan kalau kita menyimak pembacaan ini, berarti jemaat Tuhan sama dengan tabernakel atau sama dengan kemah suci. Ada 3 bagian. Yang pertama, gereja yang baru dilahirkan, tapi orang pandang enteng. Tidak ada yang menangani. Maka terbiar, tetapi tetap bertumbuh. Itu yang di halaman. Nah, pada masa Wahyu pasal 11, yang di halaman tidak diukur, saudara. Kenapa? Karena masih kanak-kanak. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada yang dihasilkan. Nah, yang kedua dia lewat, masuklah dia. Dan dia lihat bahwa dia menendang-nendang dengan kakinya. Ya, menendang bukan dengan tangan tentunya dengan kaki. Terus sebabnya banyak kali saya sebut gereja yang kedua ini gereja yang main bola. Tendang sana, tendang sini. Enggak senang dengan yang lain, ya main tendang aja. Tetapi dia tetap bertumbuh. Dia menjadi dewasa.
Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan jemaat. Walaupun dia dalam keadaan kehidupannya dengan darahnya sendiri, dia melakukan. Tetap ada pertumbuhan. Nah, sebab itu, pada waktu dia lewat yang ketiga kali, yang pertama, pada waktu dia lihat engkau sudah sampai kepada masa akil balik. Sudah masa dewasa. Tetapi dalam keadaan telanjang bugil. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang pertama-tama, Tuhan menghamparkan kainnya kepadanya. Kain apa itu? Itulah yang kita sebut di sini sebagai talit, jubah doa. Jadi yang kami pakai ini adalah sesuai dengan firman Tuhan ini. Ini jubah doa yang menutupi kehidupan kita dari segala keberadaan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan, di dalam Bilangan pasal 15, umat Israel disuruh untuk membuat. Kami pertama-tama masuk di dalam acara Tuhan, akar Ibrani. Yang pertama kami bikin ini, saudara. Supaya yang jumbai, yang ini jumbai. Ya, ada jumbai, saudara. Dan jumbai ini di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yahshua HaMashiach itu dipegang jumbainya saja seorang wanita yang sakit 12 tahun meleleh darah, itu disembuhkan. Tapi itu kita lakukan. Bukannya seperti pada waktu saya masih di Jakarta, pada waktu kita mulai melakukan siaran langsung, ada seorang hamba Tuhan dari Bandung mengolok-olok saya, untuk apa pakai itu? Saya katakan, apa Anda baca firman Tuhan? Yahshua HaMashiach memakai. Masa kita nggak boleh pakai? Dan untuk itu memang tidak mudah, saudara. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah senior begini, umur saya sekarang sudah 83. Tahun 2000, 20 tahun yang lalu, pada waktu saya mulai masuk dalam akar Ibrani, saya diusir oleh seorang hamba Tuhan dari gereja. Karena saya membawa ini. Diusir, saudara. Turun kau, jangan bawa akar Yahudi di sini. Nah, saya turun. Tapi apakah saya berhenti? Tidak. Kita memikul tanggung jawab pelayanan. Saya lakukan sampai sekarang. Jadi ini kain doa, jubah doa ini adalah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Bapak Yahweh. Kita yang dewasa rohani harus melakukan. Karena kita mau menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa kita harus pakai ini? Karena di dalam tali doa ini atau jubah doa ini, kita ditutupi segala kekurangan-kekurangan kita. Itu berdasarkan apa yang ditulis di dalam Bilangan pasal 15 ayatnya ke-37 sampai 41. Baca di situ. Saudara. Menutupi segala ketelanjangan kita. Kekurangan-kekurangan. Kalau orang melihat katanya, mereka melihat nama Yahweh di sini. Karena bab itu kita punya jumbai dengan lilitan 10, 5, 6, 5. Ini berbicara 10 bicara yod. Karena bahasa Ibrani itu selain daripada dia memiliki angka huruf ABC-nya, tapi juga memiliki nilai angka. 10 itu yod, 5 itu H, 6 itu W, dan 5. Jadi 10, 5, 6, 5 itu adalah singkatan dari Yo, Ke, Wau, E atau Yahweh. Orang yang berpegang di sini, dia berpegang kepada nama Yahweh.
Jadi yang kita lakukan dalam umat Nasrani itu sama dengan apa yang ada di kemah suci. Tadi kan dibilang diberikan topi. Jadi pakai topi ini berdasarkan firman, bukan menurut kemauan kami ya saja. Ya, ada semua. Yang kami lakukan semua ada. Tapi itu sesuai dengan petunjuk Tuhan di dalam firman Tuhan. Jadi ini yang perlu kita bahas bersama supaya kita jangan lagi ketinggalan. Siapa kira-kira jemaat-jemaat yang masih tidak di masih di halaman yang pertama? Karena kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 11. Coba Theo baca lagi. Wahyu 11. Diberikan kepadaku bulu pengukur itu. Sebelas ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Elohim dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Bapa Yahweh semesta alam. Ya, cukup. Dan di sini kita melihat, kalau pada akhir masa kita ada di sini, terus Tuhan sudah berikan kepada kita untuk tongkat pengukur. Apa tuh tongkat pengukur? Meteran, saudara. Kamu tanya, meteran itu berlaku sekarang atau waktu lalu? Meteran itu sama nggak ukurannya pada waktu lalu, sekarang dan akan datang? Sama aja kan? Mau di Amerika berlaku meteran sama. Dan itu ada bicara firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Nah, itulah yang kita kerjakan. Nah, ukuran ini sudah terang dikatakan jangan diukur yang di halaman. Kalau saudara masih gereja yang ada di halaman, saudara nanti akan diinjak-injak katanya oleh siapa? Antikris. Berapa tahun? 3,5 tahun, saudara. 62 bulan. 3,5 tahun. Itu masa kesusahan besar. Sebab itu kita perlu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Datang, cari tahu. Jangan kita cuma ada di halaman. Atau cuma menerima, yang penting kan saya sudah punya karunia Roh Kudus. Sudah bernubuat kami. Tapi saudara, masih ada lagi ujian di sana. Sebab itu Matius pasal 7 dikatakan apa? Ayat 21 dan 20. Bukan semua orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaanku. Mereka protes. Kami kan sudah bernubuat, kami sudah melayani. Tapi dikatakan aku tidak mengenal kamu, hai segala pembuat kejahatan. Siapa yang berbuat kejahatan? Orang yang jahat itu adalah tidak mau tahu dengan kehendak Bapa Yahweh. Yang tertulis saja dilanggar oleh. Ada tertulis, hendaklah kamu beribadah, ingat, kuduskan hari Sabat. Itu hari Sabtu, bukan hari Minggu.
Nggak ada tulis hari Minggu dikuduskan. Itu kita melanggar. Tapi kita tenang aja di situ, nggak mau tahu. Nah itu yang orang-orang yang demikian masih masuk di dalam. Sedangkan kami yang sudah ada di dalam kemah suci ini masih diukur. Saudara. Apakah kita melakukan yang benar? Kalau tidak kita sendiri terbuang. 5 anak darah masih terbuang. Itu sudah di kaki dia. Bahkan meja roti ada 6 susun kan? Coba lihat meja roti. Rotinya ada berapa susun? 6 susun. Ada 2 sap. Tak 1 6. 6 yang pertama adalah orang yang diurapi. Menerima firman yang diurapi. Tapi yang 6 yang kedua, yang tidak diurapi, akal-akal pikiran manusia masuk ke sana, terbuang saudara. Jadi jangan saudara pikir yang sudah di dalam aja masih terbuang. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada kebenaran. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Bapa Yahweh Elohim untuk kita. Sebab itu kita belajar dari apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita maju melayani. Saya percaya janji Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebab itu walaupun pelajaran ini singkat, tetapi kami percaya Bapa Yahweh memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Baruk atau Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapa Yahweh, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena pada kesempatan ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui Yesifa. Yang kedua ini supaya kehidupan kami dilengkapi dengan kelengkapan surgawi. Kami rindu supaya kehidupan kami menjadi gereja yang dewasa. Kami tidak mau tinggal di halaman karena halaman sudah diberikan kepada pembina sekeji selama 3,5 tahun. Sebab itu kami mau maju terus Tuhan. Sebab itu kuasai kehidupan kami, beri kekuatan kepada kami, supaya dengan demikian kehidupan kami makin maju di dalam Engkau, dan Engkau akan beracara dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari Kehilat Nasrani yang ada di Papua, di Maluku Utara, di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan di Nusa Tenggara, bahkan yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, dan di Sumatera. Bahkan mereka yang mengikuti siaran langsung kami di luar negeri. Kiranya berkat Bapa Yahweh turunkan atas kami. Kami mempersiapkan diri sebagai burung buas dari timur untuk melaksanakan tugas di akhir masa. Karena firman Tuhan katakan bahwa Injil Kerajaan dalam Matius pasal 24 ayat 14. Bahwa Injil Kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh muka bumi baru tiba kesudahannya. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami masih terus maju. Supaya besok kami juga boleh kembali di dalam acara-Mu. Supaya semua itu untuk kemuliaan nama Bapa. Di Sem Yesua Hamasyarat Hasalom kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berapa menit?